Salah satu kota yang favorit jadi tujuan wisata di Jepang adalah Kyoto. Di sini kita bisa menemukan lokasi wisata budaya khas masyarakat Jepang. Tuh, banyak pengunjung yang pakai kimono kan? Salah satu tujuan wisatanya adalah kuil Yasaka Shrine ini. Di sini, wisatawan bisa mencoba peruntungan dengan ramalan ala orang Jepang. Kita bisa memilih kotak ramalan perjodohan ataupun ramalan tentang kehidupan. Hihihi. Tapi namanya juga ramalan, belum tentu benar hasilnya sama loh ya. Yang penting kita berdoa hal-hal yang baik sesuai keyakinan kita aja kan. Udah mulai lapar belum? Tenang aja, di sini kita bisa temukan jajanan kaki lima. Ini dia, kushiyaki atau sate sapi. Di Jepang sama juga ya, kayak di Indonesia punya sate. Tapi ada bedanya. Sate Jepang dibumbu dengan kecap asin. Kalau sate kita kebanyakan pasti pakai kecap manis. Kalau di Jepang, satenya dimasak dengan papan besi. Sedangkan di Indonesia, kebanyakan dipanggang dengan arang. Kalau pesan, jangan porsian kayak beli sate kambing di Indonesia ya. Di Indonesia, kita kebiasaan membeli dengan jumlah 5, 10, atau kelipatannya. Di sini kushiyaki dijual per tusuk karena ukurannya yang jumbo. Wah, ini sih bisa kenyang duluan sebelum makan berat, teman. Ada lagi nih, resep orang Jepang untuk awet muda lainnya. Buah ume. Supaya praktis dan tahan lama, buahnya dibikin jadi acar kayak gini. Proses pembuatan acar ini sudah dilakukan secara otomatis. Mulai dari proses desinfeksi sampai proses pengemasan. Jadi kualitas produknya terjamin dan pasti higienis. Meski mirip sama buah plum, buah ume ini sejenis sama buah aprikot. Buah ini dikenal sebagai resep awet mudanya orang Jepang. Oh iya, sebenarnya selain diolah kering, ume juga bisa diolah basah kok. Namanya umeboshi. Paling sering dimakan bersama nasi putih ataupun onigiri. Di Indonesia ada juga loh buat kaya nutrisi yang bisa jadi resep panjang umur juga. Manggis, selain kaya serat, manggis juga kaya antioksidan dan vitamin. Gak cuma dari buahnya, sampai kulit-kulitnya semua bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Mulai dari menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, hingga menghambat sel kanker. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan istilah bento? Yap, kotak berisi makanan lengkap ala Jepang. Bento adalah bukti bagaimana orang Jepang tidak makan sembarangan. Mereka lebih senang membawa bekal bento yang mereka siapkan sendiri. Selain itu, budaya bekal sendiri jadi solusi bagi orang-orang Jepang yang menghargai waktu. Dengan bekal mereka bisa tetap menjaga pola makan di tengah kesibukan. Saat ini kita bisa dengan mudah menemukan bento dijual di stasiun kereta di Jepang. Uniknya lagi, agar tetap hangat saat disantap, kotak bento dilengkapi dengan penghangat yang praktis loh. Hanya tinggal menarik talinya saja. Oh lala, uap hangat langsung keluar deh dari kotak bento. Sekotak bento biasanya dilengkapi dengan sumpit. Karena hanya sekali pakai, banyak limbah sumpit yang terbuang. Solusinya, edible chopstick alias sumpit yang bisa dimakan. Pabrik sumpit unik ini berlokasi di Hekinan, Prefektur Aichi, sekitar 300 km dari kota Tokyo. Bahan-bahannya aman untuk tubuh. Terbuat dari igusa, sejenis rumput yang biasa jadi bahan membuat tatami atau karpet tradisional Jepang. Selain igusa, butuh bahan lain seperti tepung gandum dan gula. Taruh di mesin cetak. Setelah matang, langsung tekan pakai lempengan stainless steel. Ini biar permukaan sumpitnya rata. Wah, kalau sumpitnya bisa dimakan begini kan jadi mengurangi sampah sekaligus solusi mengenyangkan ya.
Konnichiwa. Jumat ini ketemu lagi sama Unyil ya. Kali ini Unyil mau ngajak jalan-jalan lagi ke negeri matahari terbit. Iya, Jepang. Yuk kita kemon. Ngomongin beras termahal di dunia, apalagi kalau bukan beras produksi negeri Sakura Jepang. Per kilogramnya aja dibanderol 1 jutaan rupiah. Beuh, gimana enggak? Beras ini sudah nggak perlu dicuci dulu sebelum dimasak. Beras kualitas premium ini hadir berkat kolaborasi petani dengan teknologi canggih. Para petani di Jepang mengolah sawahnya dengan teknologi, mulai dari alat tanam sampai pemanenannya. Nah, yang bikin kualitas berasnya bagus adalah unsur hara tanahnya. Persawahan di Jepang banyak dibangun di atas tanah vulkanik gunung berapi. Beberapa tahun terakhir ini, Jepang menciptakan inovasi beras yang bisa dimasak tanpa dicuci dulu. Jenis berasnya Hitemebore, salah satu beras premium dari prefektur Iwate. Beras-beras ini selanjutnya diolah jadi beras putih dan beras coklat. Semua beras yang diproses dengan mesin ini bisa langsung dimasak tanpa dicuci loh. Sobat Unyil, untuk menikmati beras pulen khas Jepang yang punya tekstur lebih lengket dan lebih transparan, kita bisa pakai beras jenis Ganko Oyaji. Oh iya, umur rata-rata orang Jepang diklaim nomor 2 tertinggi di dunia loh. Untuk laki-laki mencapai usia 80 tahun, sedangkan untuk perempuan mencapai 87 tahun. Nah, salah satu rahasia panjang umurnya ada di makanannya. Orang Jepang gemar sekali makan makanan alami dan juga makanan tidak dimasak alias mentah. Udah pada kenal sushi dan sashimi kan? Ini dia salah satu duanya. Sushi adalah nasi sekaligus lauk yang dibentuk untuk sekali. Hap, hihi. Kombinasi lauknya biasa menggunakan olahan laut seperti ikan, udang, telur ikan, dan juga nori atau rumput laut. Oh iya, sebagai salah satu makanan favorit orang Jepang dan turis, diperkirakan lebih dari 20 miliar buah sushi dimakan setiap tahunnya. Wah, banyak bener ya. Kalau di Indonesia, kita juga mengenal kuliner mirip sushi loh. Siapa pernah nyoba lalampa, kue jajanan asli Manado ini? Bahannya dari beras ketan yang lembut dan isiannya dari suiran daging ikan cakalang yang dibumbu. Uniknya, rasanya makin meledak di mulut karena dimasak dengan dibungkus daun pisang dan dipanggang. Beuh! Selain sushi, orang Jepang juga suka sekali makan sashimi. Dalam bahasa Jepang, sa artinya pisau dan shi artinya potongan tipis. Gampangnya sashimi adalah ikan yang dipotong tipis, tapi bukan sembarang ikan ya. Hanya ikan dengan kesegaran dan kualitas tinggi, seperti salmon dan tuna yang sering dijadikan sashimi. Di Jepang, bahkan teknik memotong tunanya bisa dijadikan tontonan hiburan bagi wisatawan. Salah satu yang terkenal adalah Yukitaka Yamaguchi, si Raja Tuna. Tercatat ada 1.500 gempa bumi terjadi di Jepang. Makanya arsitektur bangunan di Jepang hampir semuanya sudah tahan gempa. Sebagai negara maju, Jepang banyak memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya untuk menjual produk. Pasti pernah kan ketemu sama mesin ini? Iya, vending machine atau mesin penjual otomatis. Jepang disebut-sebut jadi negara dengan vending machine terbanyak di dunia loh. Ada 5 juta mesin yang tersebar rapi di seluruh penjuru kota. Wehehe, sebanyak itu ya. Yang dijual semuanya ada, mulai dari minuman, es krim, makanan, bahkan mainan koleksi. Mesin ini menjadi solusi karena tidak memerlukan tenaga manusia untuk melayani. Dengan tidak perlu antri membayar. Jadi cocok banget kan sama orang Jepang yang sangat sibuk dan menghargai waktu. Cukup dengan memasukkan uang atau melakukan transaksi elektronik.
Pilih barang dengan menekan tombol pilihan dan iya, barang akan keluar dari mesinnya. Wah, semua serba praktis ya. Mantap. Ada juga nih miniatur mobil balap yang jadi hobi serius dan komunitas. Tamiya, dengan tambahan dinamo, mobilnya bisa meluncur cepat di lintasan. Makanya ada yang menjadikannya perlombaan kecepatan di lintasan balap. Modifikasi untuk meningkatkan kecepatannya justru jadi hal seru untuk dikulik. Nah, ada juga yang menjadikan hobi menggiring mobilnya seperti cerita lomba di film animenya. Hihihi, seru juga ya. Uniknya, hobi ini seperti tidak lekang oleh zaman loh. Padahal serial kartun animenya sudah ada sejak tahun 90-an. Gimana? Mau ikutan coba? Di Jepang tidak ada angka 4 loh. Angka 4 dipercaya menjadi lambang kesialan dan pertanda buruk. Jadi angka di lift, lantai bangunan, nomor rumah, bahkan nomor telepon hampir semuanya menghindari angka 4-nya. Fenomena menghindari angka 4 ini dikenal dengan istilah tetrafobia. Ada yang tahu negara apa yang terluas di dunia? Iya, Rusia. Negara yang membentang di sepanjang 2 benua, yakni Eropa sampai Asia. Kalau menjelajah Moskow, ibu kota Rusia, belum lengkap rasanya kalau belum mengunjungi Red Square. Di Red Square terdapat beberapa bangunan bersejarah yang menjadi simbol agama, budaya, hingga politik Rusia. Yang pertama ada Katedral Saint Basil yang terkenal karena kubahnya yang warna-warni. Di kompleks Red Square, kita juga bisa mengunjungi tembok Kremlin dan juga Museum Lenin. Kalau di Indonesia ada kerajinan wayang. Nah, di Rusia ada boneka tradisional bernama Matryoshka. Boneka kayu khas Rusia ini dikenal sebagai boneka lapis karena dalam setiap boneka kayu ada banyak boneka lain yang ukurannya lebih kecil. Ada yang isinya 4, 5, 6, sampai 7. Pengrajin boneka Matryoshka bisa kita jumpai di kota kecil bernama Semyon, sekitar 4 jam perjalanan dari kota Moskow. Nama Semyon diambil dari pencipta boneka Matryoshka, yaitu Semyon Loskar. Bahan utama pembuat Matryoshka adalah kayu lipa atau linden. Kayu ini tumbuh di Rusia bagian utara. Meski susah didapat dan mahal, bahan baku ini tetap menjadi favorit para pengrajin. Soalnya lunak, mudah dibentuk, dan dilubangi pakai mesin bulu bangkai ini. Ada yang bilang pembuat boneka Matryoshka terinspirasi dari boneka Honshu dan boneka Daruma dari Jepang. Aduh Nyil, akhirnya Empo lihat aslinya juga. Kagak cuma lihat lewat YouTube doang Nyil. Lucu-lucu banget ya, jadi gemes banget ini Empo. Yah, pasti langsung borong deh nih. Lah iya, kagak ada di Jakarta Nyil. Mayan dah buat oleh-oleh, nemenin patung ondel-ondel di lemari Empo Nyil. Kalau satu sih nggak apa-apa, Po. Yang mana? Dipilih. Ya, Nyil, jangan atuh dah. Yang ini aja dah nih, yang paling gedean. Ya, Po. Tapi Po, itu kan belum beres dilukis. Waduh, mana berat lagi Nyil. Susah lagi yang ngumpet di tas. Aduh, ya udah Po, kita beli aja di tokonya. Ayo. Ini adalah madu yang kita kenal. Kalau ini madunya orang Rusia. Beda ya. Madu Rusia malah lebih mirip mentega deh. Orang Rusia dikenal sangat menggilai madu karena mereka percaya kalau nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan oleh madu. Makanya di Rusia ada banyak macam madu nih. Salah satunya madu warna-warni yang diberi tambahan buah-buahan, bunga, dan kacang-kacangan. Kegiatan mengumpulkan madu sudah dilakukan nenek moyang orang Rusia ribuan tahun yang lalu. Karena suhu yang lumayan dingin, madu-madu ini jadi membeku. Soalnya kan kandungan glukosa dalam madu memang gampang mengkristal. Makanya nih, sebelum diolah, madunya harus dicairkan kembali. Caranya dengan merendam madu di air panas.
Sebentar saja kok, gak pakai lama. Wah, kalau madonya unyu-unyu gini sih, Melani doyan nih. Tadi aja gak mau. Melani mau bawa semuanya ya, Nyil, buat oleh-oleh. Satu aja Mel. Kalau mau banyak, ya bayar lah. Ya udah, Melani bawa satu deh. Nggak sabar nih mau cobain, Nyil. Asik. Kalau Indonesia punya 3 zona waktu, Rusia memiliki 11 loh. Waduh, luas banget ya wilayah negaranya. Jadi negara dengan beragam kebudayaan, pastinya Rusia punya segudang pilihan olahan masakan dong ya. Sekarang kita coba icip-icip kuliner ala Rusia yuk. Nih, ada kebab segede tangan orang dewasa. Kalau pengen hemat dan kenyangnya lama, bisa banget nih jadi pilihan utama. Harganya cuma 200 rubel atau sekitar Rp40.000 saja kok. Isiannya sih hampir sama kayak kebab di Timur Tengah. Ada sayuran, pilihan daging ayam, sapi, atau kambing, dan tambahan sayur mayones. Tapi gak afdol nih kalau ke Rusia gak nyobain makanan setempat. Makanan tradisional Rusia ini bentuknya mirip bipang ya. Makanan yang biasa disajikan sebagai dessert ini namanya cak-cak. Makanan bercita rasa manis ini merupakan kudapan tradisional bangsa Tatar. Sama seperti Indonesia yang terdiri dari banyak suku, begitu juga dengan Rusia. Suku Tatar merupakan bangsa yang dulunya tinggal di Gurun Gobi. Di Rusia, suku Tatar merupakan minoritas terbesar dan banyak tinggal di kota Kazan. Meski minoritas, hidangan tradisional suku Tatar juga dianggap penting sebagai peninggalan sejarah. Sampai-sampai ada museumnya loh. Kalau di Indonesia, kita mengenal camilan ini dengan nama jipang atau bipang. Kayak camilan dari Jawa Tengah ini nih, jipang kacang. Cara bikinnya unik teman. Kacangnya tidak digoreng, tapi disangrai dengan pasir. Tapi harus terus diaduk ya, biar nggak gampang gosong. Nah, kacangnya yang sudah garing ini dicampur ke gula Jawa yang sudah lumer dipanaskan. Lanjut, aduk lagi sampai rata hingga kacangnya menyatu. Kalau sudah, ratakan, lalu potong kecil-kecil deh. Rusia juga punya kok kuliner kekinian yang gak kalah hits. Di kafe ini kita bisa ngeteh ditemani kue-kue khas Rusia. Uniknya di Koto Cafe ini ngafenya ditemani kucing. Yap, kot dalam bahasa Rusia artinya adalah kucing. Kucing-kucing cantik ini asli Rusia loh. Ada bobtail Kuril, Ural Reds, sama bobtail Mekong. Yap, kucing-kucing cantik ini berasal dari jalanan atau pemilik yang sengaja menitipkan kucingnya untuk diadopsi. Nah, agar kucing bisa berbaur dengan pengunjung kafe, mereka harus ditaruh di ruangan khusus untuk dilatih sampai benar-benar bisa dilepas dan bermain bersama pengunjung. Soalnya kebanyakan kucing yang berasal dari jalanan sangat pemalu dan bahkan galak karena tidak terbiasa dengan kehadiran manusia. Di Rusia, banyak orang memelihara kucing karena menurut mereka kucing adalah pembawa keberuntungan. Pada masa Kekaisaran Rusia, menjamu tamu jadi merupakan saat yang istimewa. Makanya berbagai peralatan makan dan pajangan kekaisaran gak boleh sembarangan. Harus dibuat dari bahan terbaik oleh tangan-tangan terampil. Meski Kekaisaran Rusia sudah gak ada, pabrik pembuat kerajinan porselen masih bertahan nih sampai sekarang. Nah, ini nih yang bikin keramik di sini istimewa. Sampai harganya bermiliar-miliar. Keramiknya dilukis oleh seniman dari Saint Petersburg. Jumlah pelukis di sini ada 24 orang. Setiap pelukis punya waktu 1-4 bulan untuk menyelesaikan lukisan di keramik. Wah, keren-keren ya.
Meski dipopulerkan oleh Amerika Serikat, game Tetris pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Rusia tahun 1984. Rusia dikenal dengan ambisinya untuk menjelajah luar angkasa. Semua proyek luar angkasanya bisa kita lihat di Museum Kosmonot dan tempat pelatihan kosmonot ini. Saking seriusnya menjelajah angkasa, Rusia bahkan punya pabrik jam yang dibuat khusus untuk kosmonot loh. Namanya jam tangan raketa, yang artinya roket. Beda sama jam biasa yang menggunakan baterai. Jam ini adalah jam mekanik, akan berfungsi kalau digerakkan atau digoyang-goyangin kayak gini. Model jam mekanik biasanya memang transparan, jadi kita bisa melihat mesinnya bekerja. Jam luar angkasa ini pernah dipakai sama Sergei Krikalev, kosmonot Rusia yang pernah tinggal di luar angkasa selama 803 hari. Cuma kalau sekarang kan kosmonot sudah punya alat penunjuk waktu yang lebih canggih. Jadi jam khusus ini lebih banyak diburu buat koleksi atau dipakai untuk sehari-hari. Seger, satu kata beribu makna. Ternyata seger itu banyak artinya loh. Kalau badan sehat, kita sering mengucapkan segar bugar. Kalau lihat sayuran yang bagus, kita juga sering bilang sayurnya segar-segar. Berarti segar ada banyak makna dalam hidup kita sehari-hari ya. Penasaran sama jawaban sobat-sobat Unyil? Segar menurut mereka itu apa sih? Yuk, come on, temenin Unyil kepo-kepo dulu. Cihuy. Seger itu lebih ke perasaan kali ya Kak, perasaan enak, nyaman. Seger menurut aku itu kalau misalnya lagi gerah banget nih, minum gitu aja menurut aku sih udah seger. Seger itu kalau lagi penat-penatnya kerja, dapat tambahan duit, seger. Iya, setuju sama kakak-kakaknya. Kalau Unyil sih ngelihat yang hijau-hijau udah ngerasa seger banget. Contohnya uang. Pernah dengar istilah mata hijau? Iya, matanya hijau kalau ngelihat uang. Istilah itu bisa muncul karena dulu pecahan 100 sen atau perak ini warnanya hijau. Nah, waktu orang lihat uang ini, warna matanya jadi hijau. Makanya ada istilah mata hijau. Daripada pusing-pusing mikirin uang, mending ikut Unyil jalan-jalan aja yuk. Pemandangannya udah hijau kok, banyak pepohonan yang bikin sejuk. Cocok buat yang mau cari udara segar dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Ini destinasi baru di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lebih tepatnya ada di kawasan hutan Pakem. Jeep ini akan mengantarkan kita menyusuri hutan-hutan dan ke spot sejuta umat. Cihuy! Wuhuu! Kita bisa seru-seruan bermanuver bareng jeep-jeep lainnya di Kali Kuning yang dangkal dan penuh bebatuan. Ini biasanya jadi agenda favorit wisatawan yang berwisata ke Gunung Merapi. Tenang, para pengemudi jeep udah pada jago bermanuver dan bikin kita basah. Mau request nggak terlalu basah sampai basah banget juga bisa. Tapi menurut Unyil sih kurang segar kalau kesini main dalam kondisi kering. Jadi mendingan basah sekalian atau pakai jas hujan. Shudududu, shubidudu, pam pam, na 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 na. Gimana nih suara Unyil? Udah merdu kayak Kak Afgan belum? Ternyata segar itu punya banyak makna ya.
Menurut Unyil sih, dengar suara Unyil nyanyi aja udah bikin pikiran lebih seger. Mantap! Nah, kalau panas-panas begini, enaknya cari yang segar-segar kan, buat manisin mulut. Unyil mau ajak nyicipin yang segar lembut warna ijo-ijo juga nih. Biar makin segar, kayak lihat pemandangan hijau. Semua dessert dan minuman di kafe bernuansa Jepang ini berbahan dasar matcha. Matcha adalah teh hijau dari Jepang yang digiling sampai halus, sampai berbentuk bubuk. Karena berbentuk bubuk, matcha akhirnya berkembang tidak hanya digunakan menjadi minuman tradisional, tapi juga menjadi campuran makanan. Matcha dari Jepang tentu yang terbaik, teman. Makanya bahan baku matcha di sini didatangkan langsung dari sana. Jadi rasanya nggak kaleng-kaleng deh. Dessert satu ini ada lapisan parfait, puding vanila, corn crumbs, dan es krim matcha. Terus tambahan mochi juga kacang merah. Selain itu, dessert di mangkok ini juga ada es krim matcha yang dicampur dengan es krim sakura loh. Toppingnya jelly matcha, kacang merah, dan hanami dango 3 rasa. Ada peach, blossom, plain, dan matcha latte. Minumannya gak kalah seger nih. Ini ada minuman yuzu matcha. Cara penyajian matcha terkenal unik. Selalu menggunakan mangkuk dan casen alat pengaduk dari bambu. Bubuk matcha dilarutkan dengan air panas, lalu diaduk cepat sampai muncul buih. Kalau sudah muncul gelembungnya, pecahkan dan matcha siap dihidangkan dengan konsentrat yuzu. Beh, perpaduannya nggak akan jadi pahit, melainkan seger. Hihihi. Selain menu tadi, ada juga minuman rasa beras panggang dengan topping whipped cream, mochi, dan taburan beras panggang. Satu lagi, kue yang wajib dicoba. Yap, matcha milk crepes yang terdiri dari 18 lapis. Kafe ini selain memperkenalkan rasa unik matcha, ingin mengenalkan kalau matcha itu punya segudang manfaat. Seperti antioksidan, sebagai relaksasi, bantu lawan radikal bebas, dan buat yang lagi diet, cocok banget nih. Oh iya, teman-teman sering dengar ada yang namanya matcha, ada juga green tea. Keduanya sama-sama berasal dari tumbuhan teh, tapi proses pembuatannya beda. Proses penanaman matcha ditutup selama 3-4 minggu, sehingga kaya akan klorofil, lalu digiling sampai jadi bubuk. Sedangkan green tea nggak melalui proses itu, makanya kandungan 1 cup matcha sama dengan 10 cup green tea. Hehe, matcha kan banyak manfaatnya. Siapa tahu bisa bikin. Nyel, lagi ngapain? Ada Kanza. Ini Unyil lagi skincarean. Tapi kalau maskaran jangan pakai selai matcha juga, Nyil. Hah? Aduh, ternyata ini selai ya? Yah, salah dong Unyil. Aduh. Si Unyil anak pintar, informasinya super, teknologi terkini, pabrik dan inovasi.